di Ambon, di Maluku, kalau sudah berantem, rumah terbakar, pasar hancur, setiap hari tegang, di rumah cemas takut diserbu, anak nggak bisa belajar, nggak bisa sekolah, nyari uang susah, nikmat yang ada tidak bisa dinikmati. Terus apa untungnya berantem ya? Hei, betul tidak? Maka strategi pertama kalau kita ingin sukses, jangan berminat berantem. Kan ada yang nanya, kenapa kok nggak pernah ngotak-ngatik itu? Nggak minat. Kerjaan kita banyak, daripada kita sibuk berantem lebih baik sibuk berbuat sesuatu. Betul tidak? Berantem mah dua-duanya benyut, benjol. Belum lagi kalau kita punya musuh, dia akan manggil teman-temannya, jadi ke sekolah tegang, di jalan takut ada yang nyegat. Belum lagi dia bilang sama preman, capek. Tapi gimana, ada dia orangnya nyebelin, biarin. Orang nyebelin mah nggak usah dipusingin. Ya, dia ini kita aja ya rahasianya. Justru kalau ada orang yang sebel ke kita, kita harus bersyukur. Sebab orang yang sebel ke kita ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek mikirin kita. Ya, kita tuh idola dia, tahu. Kita berpikir, biarin aja orang yang sebel ke kita, Maya. Dia yang sebel, dia yang muntah. Maka barang siapa yang ingin sukses, seguru seilmu jangan ganggu. Pakai rumus ini ya, namanya rumus beton. Nih lihat, bangunan ini indah, bangunan ini megah, bangunan ini manfaat. Apa coba sebabnya? Sebab bahan bangunannya beda-beda. Iya kan? Pasir, semen, kerikil, kayu, air, beton, gara-gara beda-beda bangunan ini jadi bagus. Coba kalau bangunan ini bahan bakunya sama semua, yaitu pasir, nggak jadi. Mau belajar di mana di atas tumpukan pasir? Coba kalau bangunan ini kaca semua, kita nggak bisa ke WC, betul nih? Coba kalau bangunan ini genteng semua, susah. Maka siapapun yang ingin sukses dalam hidup ini, jangan pusing masalah perbedaan. Beda-beda mah sudah fitrah. Bahkan perbedaan itu adalah kunci daripada kesuksesan. Bukankah kita jadi manusia gara-gara ibu bapak kita berbeda? Ya. Coba kalau ibu bapak kita sama-sama wanita, coba kalau ibu bapak kita sama-sama laki-laki, nggak bisa. Jadinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan seseorang gara-gara perbedaan. Oleh karena itu, umat Islam yang berbeda-beda, partai beda-beda, aliran beda-beda, organisasi beda-beda, nggak ada masalah. Yang jadi masalah mah beda-beda, ayo kita bersatu ya. Makanya sekarang daripada kita capek mikirin perbedaan, lebih baik mikirin persamaan. Ibu bapak sama tidak? Sama. Apa samanya? Sama-sama orang tua saya. Beres. Coba orang lain sudah bikin pesawat, kita masih ribut masalah kunut, dan nggak beres diobrolin oleh kita ya. Sekarang cari titik persamaan, yang kunut dengan yang tidak kunut sama atau tidak? Sama-sama sholat subuh, beres ya. Sekarang kita ribut, apa jadi beres? Enggak, jadi musuhan. Yang taraweh 11 rakaat dengan taraweh 23 rakaat sama atau beda? Beda tuh. Beda jumlahnya, tapi sama tarawehnya ya. Sama-sama taraweh. Muhammadiyah, NU, Persis, terus yang lainnya sama atau tidak? Sama-sama umat Islam. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, sama atau tidak? Beda tuh.
beda agamanya, tapi pemeluknya sama-sama manusia, ya. Apakah semua agama sama? Oh tidak. Bagi orang Islam harus mengatakan hanya Islam yang benar. Itu bagi orang Islam. Tapi kita harus siap mendengar kalau orang Kristen mengatakan hanya Kristen yang benar. Tidak apa-apa, tidak usah marah. Itulah toleransi, ya. Jadi tidak boleh mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Oh tidak, itu tidak bagus. Yang benar itu bagi orang Islam hanya Islam yang benar. Kata orang Kristen, nggak apa Kristen yang benar, nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin, itu kan keyakinan. Yang penting kita tidak saling menyakiti, beres ya. Jadi enak sebetulnya. Islam Kristen ya sama-sama manusia. Enak. Wah tapi itu mah Cina, wah tapi itu mah orang Afrika. Sama-sama ciptaan Allah. Coba kita dengan domba sama atau tidak? Kita dengan monyet sama tidak? Tapi ada yang sama ini kelihatannya. Sama-sama punya kaki, betul tidak? Wah si Ama nggak kira-kira tuh, masa saya disamakan dengan monyet? Lebih baik mirip monyet daripada mirip manusia. Kalau mirip monyet kan kita, kalau mirip manusia memang agak telat sedikit ya, nggak apa-apa. Pokoknya sudah, matematik, fisika, ilmu sosial, ilmu pasti sama-sama bekal untuk kemajuan kita. Orang yang senang melihat titik persamaan lebih tenang dalam hidupnya daripada orang yang sibuk berbeda pendapat. Berantem, berdebat, capek berdebat tuh ujungnya bermusuhan. Ya, Mama ingin kursi yang putih, Papa ingin kursi yang merah. Bagus, merah putih saja seperti bendera Indonesia, beres. Dulu di pesantren Darul Tauhid juga begitu, sholat idnya beda pendapat. Saya dengan sebagian ustadz, ya sudah 2 kali aja ya. Saudara yakin hari ini sok dengan santri yang mau sholat, yakinnya yang besok, besok. Yang mana yang benar? Yang benar mah yang khusyuk aja ya. Mau apa berantem rugi? Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Akhlaknya menawan hati, ciri mukmin sejati. Tapi bila hati keruh, batinnya selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jaga hati, jangan kau kotori, jaga hati kita hidup ini. Nah cukup, separuh aja. Nah sudah, pokoknya nama cari persamaannya, jangan sibuk dengan perbedaan. Nanti kalau hati udah tenang, beda pendapat gampang. Tapi kalau hati udah benci, beda pendapat jadi caci maki. 2. Resep yang kedua, kalau kita ingin sukses di rumah, di masyarakat, di sekolah, adalah maaf, ini ada besi betonnya enggak? Ada enggak? Kelihatan tidak? Hebat ya beton itu. Dia yang mengokohkan, dia yang menguatkan, tapi dia tidak pernah menonjolkan diri ya. Karena kalau menonjolkan diri digergaji. Saya ada jantungnya enggak nih?